kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah Minggu Pelayanan Anak di rumah kita masing-masing. Walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk terus menjaga kesehatan dan juga kebersihan diri sendiri. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali adik-adik. Adik-adik harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi seperti makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selain itu, adik-adik juga harus istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk rajin berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, kita juga harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam beribadah. Salah satunya adik-adik, minta tolong kepada papa dan mama adik-adik untuk membantu menyiapkan persembahan. Nah, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Dan nanti ketika kita sudah bisa bersama-sama beribadah, persembahannya boleh dibawa. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu, kakak ajak dan undang adik-adik untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyi lagu Dari Terbit Matahari dengan gerakan. Ikuti gerakan kakak adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Adik-adik, sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami masih bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Nah Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Tuhan kiranya sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Nah adik-adik, kalau sudah siap, kakak akan bertanya dulu nih kepada adik-adik sebelum kita mulai. Kakak mau bertanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang sudah sekolah? Ayo angkat tangan, yang sudah pergi ke sekolah? Ada? Nah, kalau sudah pergi ke sekolah, biasanya adik-adik kalau pergi itu dianterin papa mama atau adik-adik berangkat sendiri? Wah, macam-macam ya jawabannya. Ada yang dianterin mama sama papa, atau bisa berangkat sendiri, ya kan? Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menunjukkan suatu video yang menceritakan tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Yosua bersama-sama menyeberangi sungai Yordan adik-adik. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya? Oke, kalau kayak gitu, kakak akan berikan videonya kepada adik-adik. Adik-adik saksikan ya videonya.
Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel Oh, yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah melihat videonya tadi? Oh, oke. Kalau sudah melihat, gimana ceritanya adik-adik? Seru? Wah, pastinya sangat menarik sekali ya adik-adik. Cerita mengenai bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik pernah kan merasakan penyertaan Tuhan ataupun pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Nah, pastinya pernah adik-adik. Nah, itu tadi adalah cerita bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kelihatannya gimana adik-adik? Kelihatannya tidak mungkin kan adik-adik ya? Bagaimana mungkin seseorang melewati sungai yang banyak airnya adik-adik? Tapi ternyata dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, Nabi Yosua bisa memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan adik-adik. Nah, seperti yang tadi kakak tanyakan kepada adik-adik contohnya, ketika adik-adik pergi ke sekolah yang diantarin oleh papa atau yang diantarin oleh mama atau yang biasa pergi ke sekolah sendiri, nah itu semua karena siapa adik-adik? Karena ada Tuhan yang menyertai adik-adik di dalam perjalanan sehingga adik-adik bisa sampai di sekolah ataupun bisa sampai di tempat tujuan adik-adik dengan selamat adik-adik. Nah, selain pergi ke sekolah, coba adik-adik apalagi contoh pengalaman adik-adik yang disertai oleh ataupun ditolong oleh Tuhan? Ada adik-adik? Nah, pastinya akan banyak sekali ya adik-adik contoh pengalaman tersebut. Nah, kakak boleh sebutkan nih satu-satu untuk adik-adik. Misalkan adik-adik bisa menikmati makanan atau menikmati minuman, itu semua karena siapa? Karena pemberian dan pertolongan dari Tuhan adik-adik. Selain itu, adik-adik juga bisa mengerjakan PR yang dibantu oleh kakak atau yang dibantu oleh papa mama. Nah, selain itu apa lagi adik-adik? Selain itu, adik-adik bisa bermain bersama teman-teman atau bisa bermain dengan saudara-saudara adik-adik. Atau ada lagi adik-adik, ketika adik-adik bisa mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pelayan. Dan kalau misalkan adik-adik sakit, pasti adik-adik dijaga ataupun dirawat oleh papa mama dan juga
Oleh siapa? Oleh dokter yang merawat adik-adik. Nah, adik-adik itu semua merupakan contoh-contoh suatu pengalaman yang adik-adik pasti pernah merasakan, di mana saat itu Tuhan menyertai dan menolong adik-adik untuk bisa melakukan semua kegiatan adik-adik. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel adik-adik. Nah, walaupun terlihat sulit adik-adik, namun karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita semua dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kita. Nah, adik-adik, untuk itu kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik sendiri. Tuhan akan selalu menyertai, menolong adik-adik melalui siapa adik-adik? Melalui orang-orang di sekitar adik-adik, seperti melalui papa mama, seperti melalui kakak adik, melalui saudara-saudara, ataupun melalui guru, atau melalui kakak layan. Nah, itu semua adalah contoh pertolongan dan kasih sayang Tuhan kepada adik-adik, ya. Untuk itu adik-adik, karena Tuhan telah selalu ada bersama dengan adik-adik, menyertai adik-adik, adik-adik juga harus apa? Harus tetap yakin bahwa Tuhan berkuasa atas hidup adik-adik semua, dan Tuhan akan selalu setia menyertai dan setia untuk menolong adik-adik melalui kasih dan perhatian orang-orang di sekitar adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dengan bersama-sama menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama menggunakan gerakan ya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu disiapkan persembahannya sambil kita menyanyi lagu Kidung Ceria, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita sambil bernyanyi bersama-sama. Sikap berdoanya adik-adik. Kita berdoa ya sambil nyanyi. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup, yaitu menyanyikan lagu Sudah Waktunya dengan menggunakan gerakan. Dan nanti ketika kita berdoa diakhiri oleh Bapak terima kasih. Oke adik-adik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa. Sikapnya gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan setelah ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan Yesus saja yang mau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.